Pas musim kemarau begini, ngeliat daun tanaman cabai mulai keriting tuh sering banget bikin panik ya kan? Tapi asal menyemprot racikan obat yang keras atau nekat menaikkan dosis justru bisa bikin daun gosong dan tanamannya makin stres. Sini, Min Bro bisikin fakta sebenarnya dan langkah pemulihannya yang tepat. Halo Juragan, ketemu lagi sama Min Bro di Moi Kasih Info. Sebelum kita bahas teknik penanganannya, Min Bro mau tekankan satu kunci penting yang sering banget disalahpahami nih. Ingat ya kan, daun cabai yang sudah terlanjur keriting parah, rusak, atau menggulung akibat serangan hama itu tidak bisa kembali mulus. Tugas utama kita sebenarnya bukan mengharapkan daun tua yang rusak itu mulus lagi, melainkan dua hal. Pertama, membasmi hamanya sampai tuntas biar tidak menyebar ke tanaman lain. Kedua, memulihkan kesehatan tanaman dengan merangsang tumbuhnya tunas-tunas baru yang sehat, mulus, dan siap berbuah lebat kembali. Nah, biar penanganannya efektif, tidak bikin tanaman gosong, dan pastinya hemat modal, ada 5 aturan main penting yang wajib juragan pahami. Bagian pertama, lakukan diagnosis yang tepat dan jangan panik. Langkah paling awal saat ngelihat ada gejala keriting adalah menganalisa penyebabnya terlebih dahulu. Keriting daun itu biang keroknya bisa beda-beda kan? Kalau juragan perhatikan, daunnya menggulung ke atas dan ada garis-garis keperakan di bawah daun, itu tandanya serangan hama trips. Untuk trips, obat yang tepat adalah jenis insektisida. Tapi kalau daunnya kaku, melengkung ke bawah, seperti sendok terbalik, dan warnanya berubah kecoklatan, itu adalah akibat serangan tungau. Untuk tungau, obat yang wajib dipakai adalah akarisida. Jangan sampai hamanya tungau, tapi digempur pakai insektisida biasa. Ya jelas tidak bakal mempan kan. Jadi, kenali dulu musuhnya sebelum menentukan obatnya. Bagian kedua, gunakan bahan aktif berjenjang dan hindari menambah dosis. Kalau sudah tahu musuhnya, perhatikan cara penggunaan obatnya. Kesalahan fatal yang sering dilakukan adalah langsung menggunakan pestisida dengan bahan aktif golongan tinggi atau dosis keras di awal tanam. Cara yang benar adalah gunakan bahan aktif dari golongan yang rendah atau ringan dulu. Misalnya, mulai dari imidacloprid, lalu kalau belum tuntas di rolling atau berganti ke abamectin, piridaben, baru ke diaventiuron jika memang sangat dibutuhkan. Ingat ya kan, kalau disemprot tapi hamanya belum juga hilang, jangan menaikkan dosisnya. Kalau aturan di kemasan disuruh 1 ml per liter air, pakai sesuai aturan. Kalau dosisnya dinaikkan, bukannya hamanya mati, tapi hamanya justru bakal kebal alias resisten, dan daun mudanya malah jadi terbakar. Jadi kalau belum mempan, yang diganti itu jenis bahan aktifnya. Bagian ketiga, aturan pencampuran obat dan fokus pengendalian. Banyak petani ingin hemat waktu dengan mencampur 2-3 jenis obat sekaligus dalam satu tangki. Hati-hati ya kan, tidak semua bahan kimia bisa disatukan. Hindari mencampur 2 jenis pestisida yang sama-sama berformulasi EC atau emulsifiable concentrate. Pencampuran EC ketemu EC bisa bikin bahan aktifnya bereaksi negatif, sehingga fungsi keduanya justru saling meniadakan dan tidak bekerja maksimal. Selain itu, pas serangan hama lagi parah-parahnya, fokuskan penyemprotan untuk membunuh hamanya saja dulu. Jangan dicampur dulu dengan pupuk daun, ZPT, atau nutrisi tinggi dalam satu tangki. Biarkan pestisidanya bekerja tanpa beban bahan lain. Setelah hamanya tuntas, beri jeda 2-3 hari, baru deh masukkan pupuk pemulihannya. Bagian keempat, lembabkan perakaran sebelum penyemprotan. Trik lapangan yang jarang disadari adalah kondisi tanah di bawah. Penyemprotan obat atas sebagus apapun tidak akan pernah bekerja maksimal kalau tanah di bagian bawah kering kerontang. Saat tanah kering, tanaman berada dalam kondisi stres dan pernafasan stomatanya terganggu. Akibatnya, obat yang kita semprotkan di daun tidak terserap dengan baik. Karena itu, sebelum melakukan penyemprotan hama, pastikan area perakaran di bawah sudah dilembabkan terlebih dahulu, baik lewat penyiraman maupun pengoncoran. Kombinasi bawah yang lembab dan atas yang disemprot akan membuat proses pemulihan berjalan jauh lebih cepat. Bagian kelima, pemulihan tunas baru dengan unsur mikro dan asam amino.
Nah, ini dia kunci rahasianya. Setelah hamanya dipastikan mati, langkah terakhir adalah memicu lahirnya tunas-tunas baru yang sehat. Untuk merangsang tunas baru dan memulihkan sel-sel yang rusak, juragan bisa memanfaatkan nutrisi yang mengandung unsur mikro. Unsur mikro ini ibarat bengkel yang bertugas meregenerasi jaringan tanaman. Kombinasikan unsur mikro tersebut dengan asam amino. Penggunaan asam amino pasca serangan hama sangat ampuh untuk menghilangkan stres pada tanaman akibat cuaca panas dan gempuran obat-obatan kimia. Asam amino akan memberi dorongan energi instan, sehingga dalam beberapa hari ke depan, tunas-tunas baru akan muncul dengan warna hijau segar, daunnya lebar, mulus, dan siap meneruskan fase pembuahan. Jadi kesimpulannya nih juragan, mulai sekarang kalau ada daun keriting, jangan panik dan jangan asal guyur obat dosis tinggi. Fokus basmi hamanya lewat obat yang tepat, lalu rawat dan baju tunas barunya, biar panenmu tetap melimpah. Kalau di lahan juragan saat ini lagi ada masalah keriting daun juga tidak nih? Coba tulis pengalaman dan pertanyaanmu di kolom komentar ya, kita obrolin bareng-bareng. Jangan lupa klik like, share video ini, dan subscribe channel Moi Kasih Info, biar kita bisa terus belajar bareng seputar dunia pertanian. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Salam panen maksimal.